Teori ke-13 yaitu Decision Support System. Decision Support System secara umum aplikasi basis data dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pemrosesan transaksi, pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis seperti item barang apa saja yang harus disediakan atau potongan-potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Pedagang retail biasa atau bisa memperhatikan sebuah serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju-baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya. Contoh lainnya, sebuah perusahaan asuransi kendaraan menyimpan data tentang kecelakaan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan ke dalam dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna yang dibangun komunitas intelijensia buatan artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Penggalian data atau data mining dapat acap kali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi setiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. View dan Decision Support. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah penempatan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang diduplikasi secara asinkronus dan view dan disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan region sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Terima kasih.